Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lanjut usia dengan gula darah tinggi. Setiap minggu saya mendengar keluhan yang sama. Dok, saya sudah berhenti makan nasi bertahun-tahun, tapi gula saya tetap tinggi. Kalimat ini selalu membuat saya tersenyum penuh empati. Karena sesungguhnya masalahnya bukan pada nasi, tapi pada cara kita memperlakukan nasi itu sendiri. Bayangkan, nasi hanyalah sumber tenaga. Namun, ketika cara memasak, waktu makan, dan kombinasi lauknya salah, nasi bisa menjadi beban bagi tubuh. Tubuh orang muda masih kuat mengolah karbohidrat cepat, tetapi tubuh di atas usia 60 sudah berbeda. Pankreas lebih lambat, insulin berkurang, dan dinding usus menua. Akibatnya, nasi panas yang dimakan dalam porsi besar membuat gula naik tajam hanya dalam waktu 30 menit. Kepala terasa berat, tubuh lemas, dan jantung berdebar. Banyak pasien akhirnya takut makan, padahal justru karena mereka tidak makan dengan cara benar. Tubuh kekurangan energi, otot melemah, lalu gula malah makin tidak stabil. Disinilah saya ingin mengajak Anda berpikir baru, bukan berhenti makan nasi, tetapi belajar cara makan yang menolong tubuh, bukan melawannya. Ketika kita tahu caranya, nasi yang dulu dianggap musuh bisa menjadi sahabat yang menenangkan. Anda bisa tetap makan bersama keluarga, menikmati sendok pertama tanpa rasa bersalah, dan setelah itu tetap segar, tidak mengantuk, tidak pusing. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membuka 7 rahasia yang sudah membantu banyak pasien saya menurunkan gula darah tanpa harus berhenti makan nasi. Mari mulai dari rahasia pertama. Banyak orang lanjut usia merasa sedih karena harus berhenti makan nasi. Mereka bilang, saya sudah bertahun-tahun tidak makan nasi, tapi gula darah saya tetap tinggi. Mereka menahan diri setiap hari, hanya makan lauk dan sayur, tapi tubuh tetap lemas, kepala pusing, kaki gemetar, dan semangat hidup perlahan hilang. Padahal mereka hanya ingin satu hal sederhana, bisa makan sepiring nasi hangat tanpa takut gula naik. Masalah sebenarnya bukan pada nasi, tetapi pada cara kita memakannya. Selama ini banyak orang makan nasi panas dalam porsi besar, tanpa sayur, tanpa protein, langsung ditelan cepat-cepat. Akibatnya, nasi berubah menjadi gula dalam waktu singkat. Gula naik tajam, tubuh kaget, jantung berdebar, kepala terasa berat. Setelah itu, datang rasa kantuk dan lemas, seolah-olah nasi menjadi racun. Padahal yang salah bukan nasinya, tapi caranya. Tubuh orang muda masih kuat, tapi setelah usia 60, metabolisme melambat. Pankreas tidak bisa mengeluarkan insulin secepat dulu. Jadi, kalau kita makan dengan cara lama, tubuh akan kewalahan. Namun kabar baiknya, kita tidak perlu berhenti makan nasi. Kita hanya perlu mengganti cara. Masak dengan teknik yang tepat, porsi yang seimbang, dan kombinasi yang cerdas. Maka nasi yang dulu menakutkan justru bisa membantu tubuh bekerja lebih baik. Bayangkan betapa bahagianya bila Anda bisa kembali makan nasi bersama keluarga tanpa rasa takut. Tidak ada lagi pusing, tidak ada lagi rasa lemas. Anda makan, tubuh terasa ringan, dan angka gula darah tetap stabil. Itulah yang akan kita pelajari bersama mulai hari ini, langkah demi langkah, sederhana, aman, dan bisa Anda praktikkan di rumah. Pernahkah Anda merasa sangat mengantuk setelah makan nasi panas? Baru setengah jam setelah makan, kepala terasa berat, jantung berdebar, dan badan lemas. Banyak pasien saya berkata, "Dok, setiap kali makan nasi hangat, saya langsung merasa tidak enak." Padahal itu bukan karena nasinya beracun, tapi karena cara kita menyajikannya membuat gula darah naik terlalu cepat. Nasi panas mengandung pati lembu yang mudah dipecah oleh enzim menjadi gula.
Dalam waktu 30 menit saja, sebagian besar nasi sudah berubah menjadi glukosa di darah. Tubuh harus bekerja keras menurunkan gula ini, terutama pada usia di atas 60 tahun ketika pankreas sudah melemah. Hasilnya, gula melonjak, lalu turun mendadak. Itulah sebabnya muncul rasa lemas, kantuk, dan jantung berdebar. Namun ada cara sederhana yang sering membuat pasien saya terkejut. Dinginkan nasi semalaman di kulkas. Saat nasi dingin, sebagian patinya berubah bentuk menjadi pati resisten. Jenis pati yang tidak cepat diubah menjadi gula. Dengan cara ini, tubuh mencerna nasi lebih lambat. Gula darah naik lebih pelan dan energi bertahan lebih lama. Caranya sangat mudah. Masak nasi seperti biasa. Setelah uap panasnya hilang, masukkan ke wadah tertutup dan simpan di kulkas semalaman. Besok paginya, Anda bisa memakannya dingin, atau kukus sebentar agar hangat. Jangan panaskan di wajan atau microwave terlalu lama, karena panas tinggi bisa mengubah kembali struktur patinya. Hasilnya, dalam 2 minggu, banyak pasien saya melaporkan gula darah puasa turun 30-40 poin tanpa obat tambahan. Mereka bilang tubuh terasa ringan, tidak mengantuk, dan bisa bekerja seperti biasa. Bayangkan, hanya dengan satu langkah kecil, menyimpan nasi di kulkas semalaman, Anda bisa menikmati nasi putih yang sama, tapi efeknya seperti makan makanan sehat. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu biaya mahal. Hanya sedikit kesabaran, dan Anda akan merasakan perubahan besar. Banyak orang lanjut usia mencoba mengganti nasi putih dengan nasi merah 100%. Tapi setelah beberapa hari, muncul keluhan. Perut terasa penuh, sering kembung, buang air besar sulit, dan rasanya hambar. Beberapa pasien berkata, "Dok, saya tahu nasi merah lebih sehat, tapi perut saya tidak kuat." Akhirnya mereka kembali ke nasi putih dan gula darah naik lagi. Inilah dilema yang sering terjadi. Masalahnya bukan pada niat, tetapi pada komposisi yang tidak seimbang. Nasi merah memang tinggi serat dan mineral seperti magnesium, bagus untuk membantu kerja insulin. Namun bagi tubuh yang sudah menua, terlalu banyak serat justru membuat pencernaan bekerja terlalu berat. Usus melambat, gas menumpuk, dan rasa tidak nyaman muncul. Solusinya sederhana dan tidak menyiksa. Campurkan 70% nasi putih dengan 30% nasi merah. Perbandingan ini membuat nasi tetap lembut, mudah dikunyah, dan rasanya lebih enak di lidah. Namun di saat yang sama, Anda tetap mendapat manfaat serat dan mineral dari nasi merah. Masak nasi merah terlebih dahulu hingga agak lunak, baru tambahkan nasi putih dan biarkan menyatu sampai matang. Teksturnya lebih kenyal, aromanya wangi, dan warnanya menarik. Beberapa pasien saya yang awalnya sulit makan nasi merah, akhirnya berkata, "Sekarang saya bisa makan dengan nyaman, tidak kembung, dan gula saya stabil." Mereka juga merasa kenyang lebih lama, tidak cepat lapar di sore hari. Bayangkan, Anda tetap bisa menikmati nasi hangat, lembut di lidah, tapi lebih ramah untuk tubuh. Tidak ada lagi rasa perut penuh atau tidak enak. Hanya dengan mencampur nasi putih dan nasi merah, Anda sudah melindungi pankreas dan menjaga gula darah tetap stabil tanpa kehilangan kenikmatan makan. Sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Banyak orang sudah makan sedikit, tapi gula darahnya tetap tinggi. Setelah makan nasi, perut terasa berat, kepala mengantuk, dan tubuh lemas seperti kehilangan tenaga. Mereka bingung, saya sudah tidak makan manis, tidak makan banyak. Kenapa gula saya masih naik? Jawabannya seringkali sederhana. Proses nasi di lambung terlalu cepat. Ketika nasi masuk ke perut, tubuh langsung mengosongkannya ke usus dalam waktu singkat. Akibatnya, glukosa dilepaskan terlalu cepat ke darah. Lalu angka gula naik mendadak.
Inilah penyebab rasa kantuk, lemas, dan detak jantung yang tidak nyaman setelah makan. Rahasia yang jarang diketahui adalah menambahkan sedikit cuka apel saat memasak nasi. Zat asam alami yang disebut asam asetat di dalam cuka apel dapat memperlambat proses pengosongan lambung. Artinya, nasi yang Anda makan tidak langsung berubah menjadi gula. Tubuh mencernanya perlahan, dan kadar gula naik lebih tenang. Cara melakukannya sangat mudah. Untuk 2 gelas beras, tambahkan 1 sendok makan cuka apel ke air masak. Untuk 1 gelas beras, cukup 1 sendok teh kecil saja. Rasanya tidak asam, justru membuat nasi lebih pulen dan wangi lembut. Gunakan air matang bersih, aduk rata sebelum dimasak. Banyak pasien saya di usia 70 tahun merasa heran setelah mencoba. Mereka berkata, "Dok, nasi saya jadi lebih enak dan tubuh saya terasa ringan setelah makan. Tidak ada lagi rasa mengantuk berat dan gula darah 2 jam setelah makan turun sekitar 30 poin. Kuncinya bukan pada rasa, tapi pada reaksi tubuh yang lebih lambat menyerap gula. Dengan langkah sekecil ini, Anda bisa membantu pankreas bekerja lebih santai, menurunkan beban gula tanpa obat tambahan. Dan yang paling penting, Anda masih bisa menikmati nasi hangat setiap hari tanpa rasa takut. Banyak orang lanjut usia takut makan karena khawatir berat badan naik dan gula ikut melonjak. Ada yang berkata, "Dok, saya tidak berani makan nasi banyak, tapi kalau makan sedikit saya malah cepat lapar." Rasa lapar ini sering datang 2 jam setelah makan, membuat mereka mencari roti, kue, atau minuman manis. Dan akhirnya, gula darah naik lebih tinggi lagi. Masalah sebenarnya ada pada jumlah karbohidrat dan jenisnya. Nasi putih memang memberi rasa kenyang cepat, tapi juga membuat gula naik cepat dan turun cepat. Ketika gula turun terlalu cepat, tubuh mengirim sinyal lapar palsu. Akhirnya, kita makan lagi walau belum waktunya. Rahasia yang saya pelajari dari kebiasaan orang Jepang adalah mencampur beras biasa dengan beras shirataki. Shirataki berasal dari umbi konjak, hampir tidak mengandung kalori dan nyaris tanpa gula. Jika dimasak sendiri, rasanya hambar. Tapi bila dicampur dengan nasi putih, hasilnya luar biasa. Porsi terlihat sama besar, tapi kadar gula yang masuk ke tubuh hanya separuhnya. Cara membuatnya sederhana. Cuci beras biasa seperti biasa. Tambahkan jumlah beras shirataki yang sama. Aduk rata, lalu masak seperti biasa. Teksturnya lembut, sedikit kenyal, dan mudah dikunyah. Untuk lidah orang Indonesia, rasanya tetap enak. Tidak terasa berbeda jauh dari nasi putih biasa. Seorang pasien saya, Pak Hadi, berusia 65 tahun, seorang pensiunan guru, berkata, "Sekarang saya bisa makan sepiring penuh tanpa takut. Perut saya kenyang, tapi tubuh tetap ringan." Setelah 2 minggu, gula darah puasa beliau stabil di angka 110 hingga 120. Tidak ada lagi rasa lapar di tengah malam, dan berat badan turun perlahan tanpa diet ketat. Keunggulan campuran ini ada pada keseimbangan. Porsi besar untuk mata, tapi beban kecil untuk tubuh. Dengan cara ini, Anda tidak merasa tersiksa. Tetap bisa menikmati nasi penuh setiap hari, tapi kadar gula tetap terjaga. Sederhana, tidak mahal, dan bisa dimasak di dapur rumah. Langkah kecil yang memberi hasil besar, kenyang, tenang, dan tubuh tetap sehat. Banyak orang lanjut usia mengeluh, "Dok, baru 2 jam setelah makan nasi, saya sudah lapar lagi." Rasa lapar ini sering membuat mereka mencari camilan manis, kue, teh manis, atau biskuit. Akibatnya, gula darah naik lagi, tubuh jadi cepat lelah, dan berat badan sulit turun. Masalah ini tidak selalu karena kurang makan, tapi karena nasi cepat dicerna dan tidak ada lemak baik yang menahan rasa kenyang. Ketika kita makan nasi putih polos, gula darah naik cepat, lalu turun cepat juga. Tubuh merasa kekurangan energi dan meminta tambahan makanan. Padahal solusinya bisa sangat sederhana.
Tidak perlu obat atau suplemen mahal. Tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke dalam nasi. Kelapa parut mengandung lemak sehat yang disebut medium chain triglycerides atau MCT. Lemak jenis ini cepat diubah menjadi energi, bukan disimpan sebagai lemak tubuh. Selain itu, MCT membantu memperlambat penyerapan gula dari nasi, sehingga energi dilepaskan perlahan dan lebih stabil. Lapisan minyak alami dari kelapa juga membuat nasi terasa gurih, lembut, dan harum. Mengingatkan kita pada aroma nasi uduk di masa kecil. Cara membuatnya mudah sekali. Saat nasi baru matang dan masih hangat, masukkan 2 sendok makan kelapa parut segar. Aduk rata, biarkan meresap, lalu sajikan dengan lauk sederhana seperti tempe, ikan panggang, atau telur rebus. Hasilnya, nasi terasa gurih alami tanpa perlu santan atau minyak tambahan. Seorang pasien saya, Ibu Rukmini dari Yogyakarta, usia 63 tahun, bercerita, "Saya dulu sering lapar malam, tapi sejak mencampur kelapa ke nasi, saya bisa tidur nyenyak tanpa makan lagi. Setelah 3 minggu, gula darahnya lebih stabil, dan lingkar pinggang berkurang 2 cm. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati rasa lezat nasi tradisional tanpa rasa takut. Tidak perlu menahan lapar, tidak perlu makanan manis setelah makan. Tubuh terasa tenang, kenyang lebih lama, dan gula darah tetap aman. Ini bukti bahwa kearifan dapur lama kadang lebih ampuh daripada resep modern." Banyak orang lanjut usia ingin hasil cepat. Begitu mendengar satu resep baru, langsung dicoba semuanya dalam 1 hari. Mereka mencampur semua cara sekaligus. Nasi dingin, nasi merah, shirataki, cuka apel, dan kelapa. Lalu tubuhnya malah kaget. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke saya dengan wajah lemas dan berkata, "Dok, saya sudah coba semua, tapi kok badan malah tidak enak. Masalahnya bukan pada caranya, tapi pada kecepatan perubahan. Tubuh kita perlu waktu untuk beradaptasi. Organ dalam seperti pankreas, lambung, dan usus bekerja lebih lambat seiring bertambahnya usia. Kalau kita ubah semuanya sekaligus, tubuh tidak sempat menyesuaikan diri, hasilnya justru kacau. Karena itu, lakukan dengan langkah kecil tapi teratur. Minggu pertama sampai minggu kedua, mulailah dengan nasi dingin semalaman. Ambil porsi kecil, kira-kira setengah centong, dan makan bersama sayur serta lauk berprotein. Catat gula darah 2 jam setelah makan. Jika tubuh terasa nyaman, lanjutkan selama 2 minggu berikutnya. Minggu ketiga sampai keempat. Tambah rahasia kedua, campuran nasi putih 70% dan nasi merah 30%. Lihat perbedaannya di perut dan di angka gula darah. Kebanyakan pasien merasa buang air lancar dan rasa kenyang bertahan lebih lama. Minggu kelima, mulai tambahkan 1 sendok kecil cuka apel saat memasak nasi. Rasakan bedanya. Setelah makan, tidak ada lagi kantuk berat dan gula darah turun lebih stabil. Minggu keenam, coba campuran nasi dan shirataki setengah banding setengah. Untuk Anda yang suka porsi besar tapi takut gula naik, ini cara yang sangat efektif. Minggu ketujuh dan seterusnya, tambahkan 2 sendok makan kelapa parut ke dalam nasi hangat. Rasanya gurih, lezat, dan membantu kenyang lebih lama. Sepanjang perjalanan ini, selalu catat hasil gula darah Anda. Gunakan buku kecil di dapur. Tuliskan apa yang Anda makan, jam berapa, dan bagaimana tubuh Anda bereaksi 2 jam kemudian. Dengan begitu, Anda akan menemukan kombinasi yang paling cocok untuk tubuh sendiri. Dan satu hal penting, bila Anda masih menggunakan obat atau insulin, konsultasikan hasil catatan ini kepada dokter Anda. Karena bila gula turun terlalu cepat, dosis obat mungkin perlu dikurangi agar tidak terjadi hipoglikemia. Ingat, kesehatan bukan perlombaan. Yang menang bukan yang cepat berubah, tapi yang konsisten,
menjaga langkah kecil setiap hari. Dalam 6-8 minggu, Anda akan melihat perubahan nyata. Gula lebih stabil, energi lebih kuat, tidur lebih nyenyak, dan senyum kembali hadir saat duduk di meja makan bersama keluarga. Sahabat lansia, sehat dan bahagia, 7 langkah yang Anda dengar hari ini bukan teori, bukan pula janji kosong. Semua berasal dari pengalaman nyata puluhan tahun saya mendampingi pasien seperti Anda, yang dulu takut makan nasi, tapi kini bisa menikmati kembali setiap suapan tanpa rasa khawatir. Ingatlah, kita tidak sedang berperang melawan nasi. Kita hanya belajar memperlakukannya dengan cara yang lebih bijak. Nasi yang dimasak, disimpan, dan dimakan dengan benar bukanlah musuh, tapi sahabat terbaik tubuh Anda. Sahabat yang memberi tenaga lembut, bukan lonjakan gula. Sahabat yang menjaga Anda tetap kuat untuk berjalan, berkebun, atau bermain bersama cucu-cucu tanpa cepat lelah. Bayangkan 3 bulan dari sekarang, Anda duduk di meja makan bersama keluarga. Di depan Anda ada sepiring nasi hangat yang harum. Anda menyuapnya perlahan, sambil tersenyum karena Anda tahu tubuh Anda aman. Tidak ada lagi rasa pusing, tidak ada lagi lemas, dan angka di alat ukur gula darah tetap stabil. Anak-anak Anda tersenyum lega. Cucu-cucu bertepuk tangan karena kakek dan neneknya bisa makan bersama tanpa pantangan berat. Semua itu bukan mimpi, tapi hasil dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulailah dari hari ini. Pilih satu rahasia yang paling mudah Anda lakukan. Mungkin nasi dingin semalaman, atau campuran nasi putih dan merah. Lakukan selama 2 minggu, lalu rasakan perubahan di tubuh Anda. Tuliskan hasilnya, ukur kembali, dan lihat bagaimana angka-angka di alat pengukur perlahan berubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang terlambat untuk memulai. Usia bukan penghalang untuk sehat, selama kita mau belajar dan sabar menapaki perubahan. Saya Dr. Budi Hartono, 30 tahun bersama pasien lansia, percaya satu hal sederhana. Sehat bukan berarti berhenti menikmati hidup, tapi menemukan cara baru agar tetap bisa menikmatinya dengan tenang. Mulailah hari ini dari sepiring nasi di rumah Anda.